Arman dan Laila adalah sepasang suami istri yang kaya raya. Duh mas, aku capek banget loh. Setiap hari harus beres-beres rumah, masak lah, nyuci baju lah, ngurus semuanya sendiri. Rasanya kayak ndak ada waktu buat istirahat. Ya sabar ya dek, ya namanya juga tugas seorang istri. Kan kita semua punya tanggung jawab masing-masing. Tapi mas, aku juga butuh bantuan loh. Rumah kita ini kan besar, dan aku tidak bisa mengurus semuanya sendirian. Aku rasa kita perlu cari pembantu rumah tangga. Pembantu? Aku kurang setuju sih dek. Kamu tahu kan, zaman sekarang ini banyak berita tentang pembantu yang tidak jujur. Ada yang suka mencuri atau malah justru membuat masalah di rumah majikannya. Aku paham kok mas, kalau mas khawatir itu ya wajar. Tapi tidak semua pembantu itu seperti itu kok. Kalau aku yang memilih sendiri pembantunya, aku yakin aku bisa mencari yang lebih baik dan bisa dipercaya. Tetap aja sih dek, tapi ya aku nggak mau mengambil resiko. Lagi pula selama ini aku juga bisa mengurus rumah, kenapa sekarang merasa disetujui? Mas, coba pikir, kalau aku terus-terusan seperti ini, nanti aku bisa jatuh sakit. Kalau aku sakit, siapa yang akan mengurus rumah dan keluarga kita? Aku ndak minta apa-apa kok, hanya pembantu yang bisa membantuku. Ya tapi... Mas, aku janji, aku akan seleksi pembantunya dengan baik. Kita bisa minta rekomendasi dari orang yang kita kenal, biar lebih aman gitu. Aku akan memastikan dia orang yang jujur dan bisa dipercaya. Kalau ternyata ndak cocok, kita bisa cari yang lain kan? Baiklah dek, kalau itu memang membuat pekerjaanmu lebih ringan, aku setuju. Tapi kamu harus hati-hati ya pilih orang-orangnya ya. Wah, makasih ya mas. Aku janji akan mencari yang terbaik. Kamu gak akan menyesal deh. Ya sudah, asal kamu bahagia dan tidak terlalu lelah lagi, aku setuju. Iya mas, nanti aku cari informasi dulu. Kalau sudah ada kandidatnya, aku kasih tahu kamu ya. Ya nanti kasih tahu aja, tapi jangan lupa aku tetap harus tahu siapa yang kamu pilih. Siap mas. Beberapa hari kemudian, Mas, ini aku sudah menemukan pembantu yang cocok untuk pembantu di rumah kita. Ini Tiara, anak tetangga kita waktu di kampung dulu loh. Kamu inget kan keluarga Pak Suroto? Oh iya inget, jadi ini Tiara. Sudah lama nggak ketemu, sekarang sudah dewasa ya? Iya Pak, terima kasih sudah mau menerima saya untuk bekerja di sini. Ya sama-sama, kalau kamu memang kenal baik dengan Bu Laila, saya merasa tidak ada masalah. Tiara ini mas baik dan sudah aku kenal sejak kecil. Jadi kita tidak perlu khawatir soal kejujuran dan hal lainnya. Astagfirullahaladzim, apa sih yang aku pikirkan? Ya benar juga ya, kalau kamu yakin, selamat datang. Tiara, semoga kamu betah di sini. Terima kasih Pak, Bu. Saya akan bekerja sebaik mungkin. Baik Tiara. Nanti saya kasih tahu ya apa saja yang jadi tugasmu di rumah ini. Yang penting kamu bekerja dengan jujur dan rajin. Kalau ada apa-apa jangan ragu ya bilang ke saya. Baik Bu, saya akan melakukan yang terbaik. Nah bagus. Nah untuk tugas kamu nggak terlalu banyak kok. Nanti setiap pagi kamu bantu bersih-bersih rumah, cuci piring, dan setrika baju. Masaknya biasanya saya yang menangani. Tapi kalau saya lagi sibuk, mungkin saya akan minta bantuan kamu juga. Gimana? Tidak masalah, Bu. Semua itu masih ringan buat saya. Kalau begitu selamat bekerja ya Tiara. Jangan sungkan kalau ada yang perlu dibicarakan. Nah, Mas, aku rasa ini solusi terbaik untuk kita. Sekarang aku tidak perlu terlalu lelah lagi untuk mengurus rumah. Ya dek, Mas harap semua berjalan dengan baik-baik aja ya. Kalau begitu Tiara, silakan, besok kamu bisa mulai kerja ya. Hari ini kamu bisa beristirahat dulu dan lihat-lihat suasana rumah ini. Baik Bu, terima kasih. beberapa hari kemudian, Rahmat datang bertamu ke rumahnya Arman. Assalamualaikum, Man. Wah, akhirnya ketemu juga. Lama banget ya kita nggak ngobrol. Apa kabar nih? Waalaikumsalam. Ya Mat, alhamdulillah sehat. Kamu sendiri gimana? Lama nggak kelihatan. Ya sibuk kerja Man. Akhir-akhir ini lembur terus. Nggak ada waktu buat main ke rumah teman.
Baru sekarang aja ada celah buat mampir. Wah, kalau begitu kamu pas banget nih. Mampir sekarang. Masuk yuk, duduk di dalam aja. Rumahmu makin bagus aja sih, Man. Oh, biasa aja sih, Mat. Ya, Laila sempat minta renovasi dapur sama kamar belakang. Katanya biar lebih lega buat aktivitas rumah tangga. Oh, pantas. Bener sih dapurnya sekarang kelihatannya lebih modern. Ngomong-ngomong, Laila mana? Kok gak kelihatan? Dia lagi keluar belanja, Mat. Biasanya kalau akhir pekan gini dia suka beli kebutuhan rumah tangga. Tapi nggak apa-apa, kita bisa ngobrol dulu. Wah, enak nih kalau Laila rajin belanja. Jadi bapak rumah tangga kayak kamu ini tidak perlu repot-repot ya. Ya dong, kalau urusan rumah Laila memang memegang kendali. Aku cuma bantu kalau dibutuhkan aja. Mat, kamu masih kerja di perusahaan lama? Masih dong, tapi jujur, capek banget. Makanya kadang-kadang suka iri lihat kamu yang punya waktu santai di rumah. Ya, setiap orang ada rezekinya masing-masing, Mat. Aku juga ada capeknya kok ngurus kerjaan di rumah. Tiara, Tiara. Iya, Pak. Apa ada yang bisa saya bantu? Tolong buatkan kopi ya. 2 untuk tamu kita ini 1. Tiara pergi ke dapur dan Rahmat langsung memperhatikan Tiara dengan penasaran. Itu siapa, Man? Pembantu baru? Iya, Mat. Namanya Tiara. Laila yang pilih. Dia anak tetangga kami waktu masih tinggal di kampung. Wah, luar biasa, Man. Baru kali ini aku melihat pembantu rumah yang cantik. Masih muda pula. Iya, dia memang masih muda, tapi dia rajin dan jujur. Laila kenal baik dengan keluarganya. Jadi kita tidak perlu khawatir soal kepercayaan. Kamu beruntung sekali ya, Man. Serius, aku nggak nyangka kamu bisa dapat pembantu secantik itu. Aku sama sekali tidak lihat dari sisi itu. Tiara di sini itu buat bantu kerja rumah, bukan buat yang lain. Ini, Pak, kopinya. Silakan diminum. Terima kasih, Mbak Tiara. Man, ayo deh, jangan munafik. Pembantu secantik itu di rumah, masa kamu nggak ada rasa apa-apa? Mot, apa-apaan sih kamu itu ngomong gitu? Aku tidak pernah punya pikiran macam-macam. Tiara itu pekerja di rumah ini, dan aku sama sekali tidak melihat dia dari sisi itu. Ya elah, Man, nggak usah sok suci, jujur aja. Dia kan cantik banget. Apa kamu nggak kepikiran buat ya kamu tahulah. Mat, jaga bicaramu ya. Jangan asal ngomong begitu. Laila yang memilih Tiara dan aku percaya sepenuhnya dengan istriku. Tidak ada niat sedikit pun di pikiranku soal itu. Wah, kamu kok sensitif amat sih, Man? Jangan-jangan kamu beneran ada rasa lagi. Cuma nggak mau ngaku aja. Mat, cukup. Kamu sudah kelewatan. Ini rumahku. Dan aku tidak suka kamu bicara seperti itu di sini. Kalau kamu tidak bisa jaga mulut, lebih baik kamu pulang sekarang. Man, aku hanya bercanda kok. Jangan baper lah. Ini bukan bahan bercandaan, Mat. Kalau Laila itu tiba-tiba pulang dan mendengar omonganmu itu, bisa-bisa dia salah paham. Aku tidak mau ada masalah di rumah gara-gara omongan yang tidak sopan seperti itu. Oke, saya salah. Maaf, aku tidak bermaksud membuat masalah. Kalau begitu aku pamit ya. Ya sudah. Lebih baik kamu pulang saja. Tapi lain kali jaga ucapanmu ya, Mat. Rahmat akhirnya pergi, sementara Arman kembali ke dalam dengan wajah serius dan menghela nafas yang panjang. Sore harinya, Tiara sedang menyapu di ruang tamu. Ponsel berbunyi dan ia melihat nama ayahnya di layar. Ia segera mengangkat telepon. Assalamualaikum. Halo ya, ada apa? Kok tumben telepon? Maafkan ayah ya, Nak, mengganggu. Ayah nggak tahu harus ngomong ke siapa lagi. Ada apa ya? Apakah ada masalah? Ekonomi kita lagi benar-benar buruk, Nak. Ayah baru saja dipecat dari pekerjaan dan telah mencari ke sana ke sini, tapi belum ada panggilan kerja. Apa? Ayah dipecat? Kenapa nggak ngasih tahu aku coba dari kemarin-kemarin? Ayah nggak mau bikin kamu khawatir. Namun saat ini keadaan semakin sulit. Ibu juga sakit parah. Tiara, kita tidak punya cukup uang untuk membeli obat. Astagfirullah ya. Kenapa nggak bilang dari dulu coba? Kalau aku tahu, aku bisa membantu cari solusi. Ayah nggak tahu harus bagaimana lagi. Kamu kerja sekarang kan? Apa kamu bisa kirim uang untuk bantu sedikit? Tapi ya, aku baru mulai kerja di sini. Aku belum gajian ya. Gaji pertama juga baru bulan depan. Tiara, ayah mohon.
Kalau bisa carilah uang secepatnya nak. Ibumu butuh obat. Dan kalau terlambat, ayah takut sesuatu yang buruk terjadi. Yah, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku baru kerja dan aku juga nggak mau membuat masalah di rumah ini. Tapi aku nggak bisa biarin ibu kayak gitu. Ayah minta maaf ya nak. Ayah nggak tahu harus minta tolong ke siapa lagi. Tapi ayah percaya kamu pasti bisa mencari jalan keluarnya. Iya ya, aku akan mencoba. Aku janji akan mencari cara. Terima kasih ya nak. Ayah tahu ini berat. Tapi ayah tidak punya pilihan lain. Iya ya, aku akan coba. Aku janji deh, aku akan terus mencari cara. Walaupun aku nggak tahu caranya gimana, tapi aku akan terus mencoba. Iya nak, hati-hati di sana. Ayah selalu mendoakan kamu. Iya ya, aku juga melakukan itu kan hanya untuk ayah dan ibu. Ya sudah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam harinya di sebuah lorong dekat tempat prostitusi di malam hari, Tiara dengan pakaian yang minim tampak gugup. Arman yang kebetulan lewat berhenti tempat tersebut karena mengenali Tiara. Tiara, kamu ngapain di sini? Pak Arman, saya cuma lewat di sini kok Pak. Lewat di tempat seperti ini, pakai baju seperti itu. Tiara, jujur sama aku, apa yang sebenarnya kamu lakukan di sini? Bukan apa-apa kok Pak, saya cuma... Tiara, saya majikan kamu. Jika kamu ada masalah, kamu bisa cerita dengan saya. Jangan berbohong sama saya. Pak, sebenarnya saya sangat butuh uang Pak. Ibu saya sakit keras dan biaya pengobatannya besar. Jadi saya pikir saya bisa kerja sampingan di sini. Kerja sampingan? Maksud kamu jadi PSK? Tiara, kamu tahu ini bukan solusi. Kamu tidak harus mengambil jalan seperti ini. Maaf Pak, saya sudah tidak punya pilihan lain. Kalau saya tidak cepat dapat uang, ibu saya bisa tambah parah sakitnya. Dengar Tiara, saya tidak akan membiarkan kamu melakukan ini. Kamu itu pekerja saya, dan saya tahu kamu itu orang baik. Kalau masalah-masalah uang, saya bisa bantu. Hah? Maksud Bapak apa? Saya akan pinjamkan uang untuk pengobatan ibu kamu. Kamu tidak perlu membayar langsung. Anggap saja itu cicilan dari gaji kamu. Yang penting, kamu berhenti dari pikiran untuk bekerja di sini. Pak Arman serius? Ya ampun Pak Arman, terima kasih banyak. Saya tidak tahu harus bilang apa. Saya serius. Tiara, kamu itu punya masa depan. Jangan sia-siakan dengan keputusan yang salah. Terima kasih banyak ya Pak. Saya benar-benar tidak menyangka Bapak sebaik ini. Saya berjanji, saya tidak akan membuat keputusan bodoh ini lagi. Bagus, sekarang ayo saya antar pulang. Tempat ini bukan untuk kamu. Tiara tersenyum penuh rasa syukur. Kebaikan hati Arman membuatnya mulai memandang pria itu dengan kekaguman yang sangat mendalam. Di rumah Arman, gak nyangka sih Tiara bakal senekat itu buat nyari uang buat orang tuanya. Mana tadi itu dia kelihatan cantik banget lagi. Duh, jangan-jangan aku mulai suka lagi sama Tiara. Coba deh aku chat dia. Arman pun kemudian mulai mendekati Tiara hingga akhirnya mereka menjadi sepasang kekasih. Beberapa bulan kemudian, di ruang tamu rumah Arman, Laila sedang keluar kota untuk urusan pekerjaan. Tiara, ini sebentar, aku kangen sama kamu. Ih, Pak Arman, jangan ngomong gitu dong. Nanti kalau ada yang dengar gimana coba? Gak ada siapa-siapa di rumah ini. Tiara, kamu tidak perlu takut. Lagian aku hanya mau menghabiskan waktu sama kamu. Tapi, aku ini cuma pembantu, Pak. Kadang aku mikir, apa aku pantas buat Bapak? Bapak kan punya segalanya. Istri cantik, keluarga terhormat, dan uang yang banyak. Jangan pernah bilang kamu tidak pantas. Tiara, aku tuh sayang sama kamu. Dan itu tidak akan berubah. Kamu membuat hidup aku lebih berarti, Tiara. Aku juga sayang kok sama Bapak. Tapi aku juga tidak mau jadi alasan rumah tangga Bapak hancur. Aku memilih ini, Tiara. Laila gak pernah paham apa yang aku butuhkan. Tapi kamu selalu ada untuk aku. Membuat aku merasa nyaman. Aku juga sangat nyaman kok sama Bapak. Tapi aku juga tidak mau loh. Hubungan kita hanya sembunyi-sembunyi terus. Aku tahu itu tidak mudah. Tapi aku berjanji akan mencari jalan supaya kita itu bisa bahagia. Aku tidak mau kehilangan kamu, Tiara. Tiga hari kemudian Laila pun pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kok kamu sudah pulang hari ini?
Katanya mau seminggu. Iya nih Pak, aku lagi kurang enak badan. Makanya aku putusin buat pulang hari ini. Kok Bapak kayak nggak seneng gitu lihat aku pulang? Ya nggak gitu, cuma kaget aja kamu pulang nggak sesuai rencana yang kamu bilang. Halah, Mas tuh udah nggak suka kan lihat aku. Makanya Mas kaget. Apalagi sekarang Mas tuh jadi cuek dan nggak perhatian lagi sama aku. Apa aku ada salah coba sama Mas? Mana ada gitu, perasaan kamu aja kali. Udah, aku mau makan dulu, lapar. Kenapa ya Mas Arman jadi berubah gini? Aku jadi curiga. Aha, aku cek aja apa ya CCTV di rumah ini. Siapa tahu aku dapat petunjuk. Laila pun mengecek CCTV di rumahnya. Ia pun sangat terkejut ketika melihat rekaman CCTV tersebut. Astagfirullah. Jadi selama ini Mas Arman selingkuh sama Tiara. Sumpah, gila banget sih. Berani-beraninya mereka main di belakangku. Pantesan saja sikap Mas Arman jadi berubah dingin ke aku. Dan Tiara juga. Kenapa dia kok bisa sejahat itu ya sama aku? Padahal kan aku sudah ngasih dia kerjaan. Tapi mungkin lebih baik aku nggak langsung melabrak mereka. Nanti bisa-bisa Mas Arman lebih milih Tiara lagi daripada aku. Ya wes lah, pertama aku harus memastikan bahwa mereka tidak curiga. Aku berpura-pura saja seperti biasanya. Tapi aku tidak akan membiarkan mereka hidup bahagia setelah itu. Lihat saja kamu Mas Arman dan Tiara. Kalian sudah memilih jalan ini. Dan aku akan memastikan kalian menyesal seumur hidup. Keesokan harinya, Tir, ini daftar belanjanya. Kamu pergi ke pasar ya sekarang. Tapi kali ini biar Pak Arman yang antar kamu. Hah? Pak Arman? Tapi Bu, biasanya kan saya naik angkot. Iya Laila, tiba-tiba aku yang harus antar Tiara. Biasanya kamu biarin dia pergi sendiri. Iya, aku tahu. Tapi belanjaannya banyak. Jadi biar kamu bantu dia bawa barang-barangnya. Lagian, kasihan Tiara kalau harus repot-repot sendirian. Oh ya udah kalau itu alasannya, aku siap antar dia. Terima kasih, Pak. saat di dalam mobil, Tadi aku sempat heran. Kok tiba-tiba Laila suruh aku antar kamu? Tapi aku nggak bisa bohong. Aku seneng bisa jalan sama kamu dan berduaan sama kamu. Ih, kamu mah jangan ngomong gitu. Aku jadi malu. Tapi aku takut tahu kalau Bu Laila tahu tentang hubungan kita. Gimana coba? Santai aja, Laila nggak akan tahu apa-apa. Lagian aku lebih peduli sama kamu daripada dia. Iya, aku tahu kok. Tapi kita harus tetap berhati-hati ya. Supaya Bu Laila nggak curiga sama kita. Udah, kamu tenang aja. Laila itu wanita yang polos dan nggak tahu apa-apa. Mungkin dia nggak akan curiga. sementara itu di rumah, Hahaha. Mungkin kamu seneng, Mas, bisa jalan berduaan dengan Tiara. Tapi lihat saja, kalian berdua gak akan bisa pulang dengan selamat. Aku sudah menyabotase rem mobilnya. Ya bersenang-senanglah kalian sebelum lenyap. di mobil, Ih Mas, jangan ngebut-ngebut dong bawa mobilnya. Kan nanti kita nggak bisa lama-lama berduaannya. Ya, ini nggak ngebut kok. Tapi loh, kok remnya nggak berfungsi sih? Apa jangan-jangan remnya blong lagi? Hah? Remnya blong? Kamu serius, Mas? Ya Tir, remnya nggak berfungsi. Duh, gimana ini? Mana mobilnya masih dalam kecepatan yang tinggi lagi? Ih, Mas gimana sih? Loh, Mas, awas di depan ada truk. mobil Arman pun menabrak sebuah mobil truk dan Arman dan Tiara tewas dengan seketika.